Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillahi ahlu tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menunaikan salat duhur secara berjamaah. Semoga ini tanda kebaikan di dalam hati kita, tanda kuatnya iman kita, dan teruskan istiqomah hingga akhir hayat. Jamaah rahmatullah, ada beberapa pesan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba yang dia sudah sampai pada usia 40 tahun. Bapak Ibu panjenengan ingkang dugi 40 tahun usianipun, maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berdoa dengan doa ini. Allah sampaikan di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah Ta'ala memulai ayat ini dengan sebuah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Hendaknya manusia itu kami perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Kenapa? Karena jasa mereka sangat banyak. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunda mengandung dalam keadaan kurhan, yaitu susah payah. Wa wada'athu kurha. Melahirkannya pun dengan susah payah. Bertarung dengan waktu dan nyawa. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Lalu ibundanya mengandung serta melahirkannya, menyusuinya itu total selama 30 bulan. 30 bulan ini jamaah rahmatullah adalah total jumlah dari dia mengandung dan menyusui, mengandung dan menyusui selama 3 bulan. Di ayat yang lain mengatakan standar menyusui ibu itu adalah 2 tahun, haulaini kamilaini. Maka 2 tahun itu adalah 24 bulan 2 tahun 24 bulan, sisa 6 bulan. Jadi masa seseorang minimal hamil itu 6 bulan Ada sebuah kasus di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Seorang wanita dari suku Juhainah menikah dengan seorang laki-laki. Baru 6 bulan dia sudah bisa melahirkan anak. Baru 6 bulan sudah lahiran. Maka dikumpulkan dia untuk dirajam. Oh, ini orang wanita ini sebelumnya pernah berzina. Lalu dia ketika hendak dirajam, salah seorang sahabat datang. Bukankah engkau pernah membaca ayat ini? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Antara menyusui itu 2 tahun, sisanya 6 bulan, jadi total 30 tahun. Jadi 6 bulan itu masa minimal seseorang dalam kasus khusus antara dia menikah dan melahirkan cukup 6 bulan saja. Tidak bisa dimasukkan kategori sebagai berzina. Kalau mengandung kan biasanya 9 bulan 9 bulan, maka ini 6 bulan sudah standar minimal. Maka hatta idza balagha asyuddahu, ketika anak itu mencapai usia dewasa, mencapai kematangan pemikirannya, wa balagha arba'ina sanah. Kapan matang pikirannya? Sampai usia 40 tahun. Maka jamaah rahmatullah, ada rahasia Allah sebutkan di sini usia 40 tahun. Apa rahasianya? Usia 40 tahun itu adalah usia sudah matang dari segi pemikiran.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwasanya ya usia 40 tahun itu rata-rata orang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala al-inabah. Apa itu al-inabah? Kembali kepada Allah. Mungkin masa mudanya dia berkutat dengan judi, khamr, atau berkutat dengan kenakalan macam-macam. Tapi ketika usia sudah 40 tahun, Allah berikan rizki, mulai ingat mati, mulai ingat akhirat, mulai ingat hari kiamat dan lain sebagainya. Maka usia 40 tahun rata-rata orang sudah mulai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sendiri diutus menjadi seorang nabi di usia 40 tahun. Artinya sudah matang. Jadi usia sebelum 40 tahun ini anak-anak, maka perbanyak isi otaknya dengan isi dengan ilmu yang baik, ya. Latih jiwa kepemimpinan, kepribadian dengan baik. Jangan diisi otak ini dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Karena nanti usia 40 tahun saatnya kita untuk mengemban amanah lebih besar. Qala Rabbi auzi'ni, Allah mengajarkan doa bagi orang-orang yang sudah berusia 40 tahun dengan doa ini. Bagaimana doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, berikanlah saya ilham, berikanlah saya kemampuan, kekuatan untuk bisa bersyukur. Ternyata usia 40 tahun sebagian sudah merasa sukses dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan ketenarannya, keterkenalannya, pangkatnya dan sebagainya. Bisa jadi muncul kesombongan di dalam diri dia. Bisa jadi dia merasa berkuasa, merasa mampu dan lain sebagainya. Maka ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk bisa bersyukur untuk semua nikmat yang Engkau berikan kepadaku, nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga nikmat yang diberikan kepada orang tuaku, ya. Orang tuaku sudah, saya usia segini orang tua masih sehat, itu rizki. Saya sudah usia segini orang tua masih aman di dalam sebuah rumah yang nyaman, di dalam sebuah kendaraan yang nyaman, dalam kehidupan yang tenang. Di akhir usianya dia mendapatkan nikmat, itulah, ya. Maka kita perlu bersyukur kalau orang tua kita diberikan kelapangan rizki maupun kesehatan dan lain sebagainya. Lanjutkan doanya, wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk bisa beramal soleh dengan amal soleh yang Engkau ridhoi. Kenapa yang Engkau ridhoi? Karena bisa jadi usia 40 tahun itu mulai ke masjid, tapi bukan dalam rangka beribadah kepada Allah ikhlas, cuman memang wong wis tuwa mosok kelihatan jelek terus, maka niatnya karena manusia. Saya sudah jadi kepala RW, masa nggak ke masjid, ya. Maka niatnya untuk dipandang sebagai kepala RW yang teladan dan lain sebagainya. Maka contoh-contoh amal yang tidak diridhoi itu sangat banyak. Allah perintahkan untuk ikhlaskan lillahi ta'ala, a'mala sholihan tardah. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, jadikanlah soleh keturunanku. Dzurriyyah ini tidak hanya anak, tapi juga cucu. Jadi mulai dari usia segitu perbanyak doa untuk anak-anak dan cucu. Wa aslih, jadikanlah soleh keturunan saya. Anak sekarang menjadi kiai, seorang ustadz, bisa jadi dulu, ya, orang tuanya, buyutnya itu salah satu ada yang berdoa dengan doa kesolehan. Bisa jadi buyutnya adalah seorang ustadz juga, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka anaknya pun menjadi seorang yang soleh. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu ya Allah, karena usia 40 tahun sudah banyak mengumpulkan dosa, sudah banyak mengumpulkan kesalahan. Sudah 1 tahun kita berapa dosa yang kita lakukan, apalagi terkumpul hingga usia 40 tahun, waliyadzubillah. Maka perbanyak doa, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah, pasrah kepadamu ya Allah. Muslim itu maksudnya adalah taat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita sendiko dawuh. Gusti Allah memerintahkan kita untuk sholat, ya sholat. Gusti Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, ya bersedekah.
Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Itu namanya muslim. Ini adalah doa yang bisa kita lakukan jamaahullah, kita lantunkan dalam sisa usia kita di usia 40 tahun ya. Bagaimana tadi ayat 15 di surat Al-Ahqaf ya, kalau mau dicari surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini doa bagi yang usia 40 tahun. Yang belum sampai usia 40 tahun, apa yang harus dilakukan? Di surat Al-Ahqaf ini Allah sebutkan di ayat yang ketiga, yaitu pertama kuatkan tauhid, kuatkan akidah. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Ketahuilah ada Tuhan semesta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan akidah dulu. Apa itu akidah? Tanya sama para ustadz yang ada. Apa itu tauhid? Tanya sama ustadz yang ada. Perintah kedua adalah untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah ya. Kul ma kuntu perintahnya adalah waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada yang lebih sesat kecuali orang yang dia menyembah selain Allah ya. Dia harus ikhlas ibadahnya karena Allah. Perintah ketiga adalah istiqomah. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-13 di surat ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran bagi dia. Jadi sebelum usia 40 tahun urutannya, pertama kuatkan akidah, yang kedua perbanyak ibadah, yang ketiga istiqomah, lalu disusul dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan sampai usia 40 tahun perbanyak doa dengan doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, sampai akhir doa. Semoga bermanfaat jamaahullah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.